Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Muniratul Aida dari kelas PAI 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji persyaratan analisis data dengan cara melalui SPSS. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis data. Uji persyaratan analisis data digunakan untuk menentukan jenis metode analisis data, pengujian hipotesis yang akan digunakan. Beberapa teknik analisis data menuntut uji persyaratan analisis, misalnya metode analisis statistika, parametrik mensyaratkan bahwa data berasal dari kelompok atau populasi yang didistribusi normal dan homogen. Dalam pengertian analisis data sendiri, yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting, dan mana yang akan dipelajari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah mengerjakannya dalam aplikasi SPSS. Untuk di sini sebelum itu saya akan membacakan contoh soalnya, yaitu seorang mahasiswa bernama Atun Bangkonawati melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar matematika menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan model pembelajaran konvensional. Secara garis besar, prosedur pengumpulan data adalah diambil dua kelompok sampel. Kelompok sampel pertama proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe McElwoods, dan kelompok kedua menggunakan model pembelajaran konvensional. Setelah pembelajaran pada masing-masing kelompok sampel selesai, kemudian diberikan tes. Hasil tes inilah yang akan diuji untuk mengetahui apakah perlakuan yang diberikan kepada kedua kelompok sampel terdapat perbedaan atau tidak. Untuk menguji hipotesis dapat menggunakan uji independen sample test. Sebelum dilakukan uji T sebagai persyaratan harus dilakukan terlebih dahulu diuji homogenetisnya. Berikut adalah cara langkah-langkah untuk mengoperasionalkan ke dalam aplikasi SPSS. Untuk langkah pertama yaitu input data ke dalam program SPSS, yaitu yang pertama kali klik variable view bawah sendiri. Kemudian kolom name baris pertama diisi huruf X. Kemudian baris kedua diisi huruf K. Lalu di enter. Untuk yang label diisi dengan kalimat hasil belajar. Untuk yang kedua diisi dengan model pembelajaran. Kalau sudah ke kolom value, untuk yang variabel kedua diisi value-nya yaitu 1. Labelnya diisi model NHT. Kemudian di add. Untuk yang kedua diisi angka 2. Kemudian labelnya
model konvensional. Kemudian klik add, lalu klik OK. Untuk kemudian lalu klik data view. Di sini mari kita isi dengan mengisikan data yang ada di atas. Tiga lima, 37, 27, 29, 4. Ya, inilah tadi untuk mengisi data X-nya sampai ke angka 13. Kemudian dilanjut dengan data K, yaitu 65, 34, 44, 4. Kemudian 36, selanjutnya kemudian 31, kalau sudah seperti ini sampai nomor 28 diisi dari data K dipindah ke data X. Kemudian kembali ke atas lagi. Untuk yang K diisi angka 1 sampai nomor 13. Kemudian yang nomor 14 sampai terakhir diisi angka 2. Sampai terakhir ya. Kalau sudah, klik analis. Yang ini, kemudian deskriptif. Lalu klik explore. Kemudian hasil belajar dipindah ke dependent list. Kemudian klik model pembelajaran dipindah ke factor list. Kalau sudah, klik plots. Di sini ya, klik plots. Kemudian factor level ini diklik. Lalu klik yang non ini diganti ke power estimation. Lalu klik continue. Lalu klik OK. Dan inilah hasilnya. Dalam
kesimpulan ini, dari tabel output di atas dapat diketahui nilai SIK sebesar 0,417. Karena nilai SIK lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data mempunyai varian sama atau homogen. Angka difference statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka semakin besar homogenitasnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.